My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Oke guys, latar belakang munculnya kerajaan Samudra Pasai dilihat dari bukti yang paling populer dan paling mendukung berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 969 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Dari segi politik, munculnya kerajaan Samudra Pasai pada abad sejalan dengan suramnya pertahanan maritim kerajaan Sriwijaya yang sebelum memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan Sunda. Marilah kita tanyakan kepada para siswa tentang kerajaan Samudra Pasai. Lebih jelasnya, ayo ikut saya. Permisi, saya mau tanya tentang kerajaan Pasai. Namanya siapa? Bisa. Tolong jelaskan, tahu gak sih tentang lokasi kerajaan Samudra Pasai? Jawa Timur. Oh, kurang tahu. Kalau apa tahu tentang raja-raja Samudra Pasai? Sebutnya salah satu saja. Oh, Gajah Mada. Oh, kalau gitu kita lihat cuplikan di depan ini. Tuh guys, ternyata masih banyak pelajar atau masyarakat Indonesia yang kurang pengetahuannya terhadap sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka dari itu, kalau kalian mau tahu, kita dengar dulu penjelasan dari narasumber. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Diperkirakan berdiri mulai awal pertengahan abad ke-13 Masehi. Secara geografis, kerajaan Samudra Pasai terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera bagian utara yang berdekatan dengan jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu, yakni Selat Malaka. Dengan posisi yang sangat strategis ini, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi sangat besar dan menjadi cukup kuat pada saat itu. Perkembangan ini juga didukung dengan hasil bumi dari kerajaan Samudra Pasai seperti lada. Di pihak lain, bandar-bandar dari kerajaan Samudra Pasai juga dijadikan bandar penghubungan, bandar transio antara para pedagang Islam yang datang dari arah barat dengan para pedagang Islam dari arah timur. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa itu, dan baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk keseruan selanjutnya, kita nanya lagi yuk. Tahu nggak sih ke kelas yang lain? Ayo sini.
tulisan, dari benda dan dari lisan ya. Kalau sumber tulisan seperti apa? Seperti prasasti. Oh, prasasti. Iya. Namanya prasasti apa saja? Kurang tahu. Beda. Mau tahu? Kita lihat cuplikan berikut. Kalau kalian mau tahu sumber-sumber sejarah kerajaan Samudra Pasai, ini dia cuplikannya untuk kamu. Iya, kamu. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari sumber Nusantara antara lain Hikayat Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Sumber Cina antara lain Yingyai, Senglan dari Mahuan. Berita Arab dari Ibnu Battuta. Pelayaran Marco Polo terdiri dari Italia, sedangkan sumber yang berasal dari Portugis ialah Summa Orientalnya Tome Pires. Sekarang kita tanyakan raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Mari kita tanyakan kepada para pedagang. Assalamualaikum. Selamat siang. Bang, mau tanya tentang raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Soekarno Hatta, tahu nggak? Samudra Pasai. Tadi nggak. Kurang tahu kawan, ternyata cuma. Ini Tadi Mang Eta tahu. tahu nggak Bang, raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai? Kan Arok merenya masa Dede. Ya Bang, Eta sebisanya. Kan Arok. Aman sama ini apa? Oke, makasih Mang. Oke kawan, itu penjelasan dari para narasumber, dari para ini. Mari kita lihat cuplikan di sini. Jadi raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai itu ada 3. Yang pertama Nazibuddin Al-Kamil, yang kedua Sultan Malik As-Saleh, dan ketiga Sultan Malik At-Tahir. Terus Sultan Malik As-Saleh yaitu masa pemerintahnya berhasil mengalahkan dinasti Fatimah di Mesir, menganut aliran Syiah, dinasti Mamaluk atau penganut aliran Syafi'i, ingin berebut Samudra Pasai agar dapat menguasai pasaran lada di wilayah timur. Dinasti Mamaluk mengirim Syekh Merah Siru, keturunan Marah Pasai. Mereka berhasil merebut kerajaan Samudra Pasai dan Merah Siru diangkat sebagai rajanya dengan gelar Sultan Malik As-Saleh atau Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh memerintah Samudra Pasai dari tahun 1285 sampai dengan 1297 Masehi. Sultan yang semula menganut aliran Syafi'i itu akhirnya berbalik menganut aliran Syiah. Seperti dinasti Mamaluk, perkawinan Sultan Malik As-Saleh dengan Putri Ganggang Sari memperkuat kedudukan di daerah pantai Timur Aceh, sehingga kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik At-Tahir. Masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir, tahta kerajaan beralih pada putranya yang bergelar Sultan Malik Tahir atau Malik At-Tahir. Pada masa kekuasaannya pada tahun 297 sampai dengan 1326 terjadi peristiwa penting di kerajaan Samudra Pasai saat putra Sultan Malik As-Saleh yang bernama Abdullah memisahkan diri ke daerah Aru, daerah Barumun, dan bergelar Sultan Malik Mansur. Ia kembali kepada aliran yang semula, yaitu aliran Syiah. Ketika kerajaan Malaka muncul dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka, kedudukan kerajaan Samudra Pasai sebagai daerah perdagangan mulai redup.
itulah raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai. Jadi raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai itu ada 3. Yang pertama Nazimuddin Al-Kamil, yang kedua Sultan Malik As-Saleh, dan ketiga Sultan Malik At-Tahir. Terus Sultan Malik As-Saleh yaitu masa pemerintahnya berhasil mengalahkan dinasti Fatimah di Mesir, menganut aliran Syiah, dinasti Mamaluk atau penganut aliran Syafi'i, ingin berebut Samudra Pasai agar dapat menguasai pasaran lada di wilayah timur. Dinasti Mamaluk mengirim Syekh Ismail Siru, keturunan Marah Pasai. Mereka berhasil merebut kerajaan Samudra Pasai dan Merah Siru diangkat sebagai rajanya dengan gelar Sultan Malik As-Saleh atau Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh memerintah Samudra Pasai dari tahun 1285 sampai dengan 1297 Masehi. Sultan yang semula menganut aliran Syafi'i itu akhirnya berbalik menganut aliran Syiah. Seperti dinasti Mamaluk, perkawinan Sultan Malik As-Saleh dengan Putri Ganggang Sari memperkuat kedudukan di daerah pantai Timur Aceh, sehingga kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik At-Tahir. Masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir, tahta kerajaan beralih pada putranya yang bergelar Sultan Malik Tahir atau Malik At-Tahir. Pada masa kekuasaannya pada tahun 297 sampai dengan 1326 terjadi peristiwa penting di kerajaan Samudra Pasai saat putra Sultan Malik As-Saleh yang bernama Abdullah memisahkan diri ke daerah Aru, daerah Barumun, dan bergelar Sultan Malik Mansur. Ia kembali kepada aliran yang semula yaitu aliran Syiah. Ketika kerajaan Malaka muncul dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka, kedudukan kerajaan Samudra Pasai sebagai daerah perdagangan mulai redup. Itulah raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai. Berdirinya kerajaan Samudra Pasai tidak dapat diketahui dengan pasti. Akan tetapi, para ahli berhasil menemukan bukti tentang perkembangan kekuasaan kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Samudra Pasai antara lain Nazimuddin Al-Kamil. Pendiri kerajaan Samudra Pasai adalah Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut dari Mesir. Pada tahun 1236 Masehi, ia dapat merebut tugas pelabuhan Hambayat di Gurajat yang dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan laba. Nazimuddin Al-Kamil meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan Samudra Pasai dengan berlandasan hukum-hukum ajaran Islam. Di bawah pemerintahan kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Walaupun secara patologis kerajaan Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan kerajaan. Perkembangan sejarah Samudra Pasai di Indonesia. Semoga tayangan dari kita bermanfaat bagi kalian semua. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saran dari kami, jelas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Makin tahu, makin banyak ilmu.